Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, mungkin tubuh kita sudah beristirahat, tetapi pikiran dan hati belum tentu tenang. Ada hari-hari di mana kita tidak takut akan musuh, tetapi takut akan satu hal yang jauh lebih dalam, takut ditinggalkan. Takut doa kita tidak didengar, takut Tuhan diam, takut Tuhan seolah menyembunyikan wajahnya. Malam ini, kita datang dengan jujur kepada Tuhan melalui satu ayat dari Mazmur 27 ayat 9. Mari kita membaca Mazmur 27 ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sahabat terkasih, Mazmur 27 ditulis oleh Daud. Menariknya, pasal ini diawali dengan deklarasi iman yang sangat kuat. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Sekalipun tentara berkemah melawan aku, hatiku tidak takut. Namun di ayat 9, nada Daud berubah. Bukan menjadi lemah, melainkan menjadi jujur. Daud tidak sedang menyangkal imannya. Ia sedang membuka isi hatinya. Iman yang dewasa bukan iman yang pura-pura kuat. Iman yang dewasa berani berkata jujur di hadapan Tuhan. Sahabat terkasih, dalam budaya Ibrani, wajah Tuhan melambangkan hadiratnya, perkenanannya, relasi yang dekat. Ketika Daud berkata, "Janganlah menyembunyikan wajahmu," ia sedang berkata, "Tuhan, aku bisa menghadapi masalah, tapi aku tidak sanggup hidup tanpa hadirat-Mu." Ada perbedaan besar antara Tuhan tidak menjawab dan Tuhan terasa jauh. Yang kedua jauh lebih menyakitkan. Sahabat terkasih, ada masa di mana kita berdoa, namun langit terasa tertutup. Kita tetap ke gereja, kita tetap membaca firman Tuhan, kita tetap berdoa, tetapi hati terasa kosong. Diamnya Tuhan bukan tanda Tuhan pergi. Seringkali itu adalah ruang untuk pertumbuhan iman. Daud tidak menuduh Tuhan. Ia memohon. Itu kunci yang penting. Sahabat terkasih, Daud sadar satu hal. Ia tidak sempurna. Ia tidak berkata, "Tuhan, aku benar." Tetapi ia berkata, "Tuhan, aku ini hamba-Mu." Kerendahan hati membuka pintu kasih karunia. Ketika kita merasa Tuhan jauh, seringkali refleksi pertama bukan menyalahkan Tuhan, tetapi memeriksa hati. Bukan untuk hidup dalam rasa bersalah, melainkan untuk kembali berserah. Sahabat terkasih, ada seorang teman berbagi kisahnya. Ia kehilangan suaminya secara mendadak. Dalam hitungan hari, hidupnya berubah total. Setiap malam ia berdoa, tetapi tidak ada air mata, tidak ada kata, hanya diam. Suatu malam ia berkata pelan, "Tuhan, kalau Engkau ada, tolong jangan sembunyikan wajah-Mu." Tidak ada mujizat instan, tidak ada suara dari langit. Namun pagi itu ia bangun dengan satu hal yang berbeda. Ia masih ingin hidup. Ia berkata, "Aku sadar Tuhan tidak pergi." Kadang Tuhan tidak mengubah keadaan, tetapi menjaga kita agar tidak hancur di dalamnya. Sahabat terkasih, di tengah permohonannya, Daud menyelipkan pengakuan iman. "Engkaulah pertolonganku."
Daud tidak berkata, "Jadilah pertolonganku," tetapi "Engkaulah pertolonganku." Artinya, sekalipun pertolongan belum terlihat, Daud tetap percaya. Sahabat terkasih, ketakutan terdalam manusia yaitu ditinggalkan, ditolak, tidak diinginkan. Namun, Daud menyebut Tuhan dengan satu nama penting, Allah penyelamatku. Artinya, Tuhan bukan hanya hadir, tapi berkomitmen menyelamatkan. Sahabat terkasih, Mazmur 27 ayat 9 mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama, berdoa dengan jujur. Yang kedua, tetap percaya di tengah sunyi. Iman sejati sering bertumbuh di saat Tuhan terasa diam. Yang ketiga, pegang identitas Tuhan. Dia adalah penolong dan penyelamat. Sahabat terkasih, malam ini jika hati kita lelah, jika doa kita terasa kosong, jika Tuhan terasa jauh, mari kita ingat, Dia tidak menyembunyikan wajahnya selamanya. Seringkali Dia sedang mengajar kita melihat dengan iman, bukan dengan perasaan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu apa adanya. Jika hati kami merasa Engkau jauh, jika doa kami terasa hampa, kami mohon jangan sembunyikan wajah-Mu dari kami. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah Allah penyelamat kami. Bapa, tenangkan pikiran kami, pulihkan jiwa kami. Ajari kami menantikan-Mu dengan setia, dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.